Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bisiyami Ramadan wa wafaqna fihi minal qiyami wassiyami wa qiraatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengarungi bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita Allah terima di sisinya dan memberikan ganjaran sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari kelas FAI mata kuliah Pendidikan Akhlak yang berdosenkan Ibu Vera Susanti. PD mudah-mudahan diberikan kesehatan keberkahan. Insya Allah, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan materi dari kegiatan webinar pendidikan akhlak kampus TB Global Media Cikarang pada minggu yang lalu. Judulnya adalah Pendidikan Akhlak sebagai Kunci dalam Membangun Peradaban Manusia. Kenapa akhlak menjadi kunci peradaban manusia? Karena kalau kita lihat di masa ketika Islam baru Allah turunkan, atau di masa Nabi SAW, akhlak itu menjadi kunci peradaban Islam pada saat itu. Orang Arab jahiliyah yang tertinggal menurut orang-orang Barat itu bisa menjadi terang benderang, menjadi peradaban yang gemilang, menjadi perhatian dari semua atau seluruh penjuru dunia pada saat itu, karena dilandasi dengan akhlak, sehingga menjadi kunci peradaban yang luar biasa gemilang pada zaman itu. Dan pada zaman-zaman saat ini juga sama. Yang mendasar itu semua adalah akhlak. Baik, sebelum itu kita akan menjelaskan tentang 3 pokok ajaran Islam. Ada akhlak, ada syariah, ada akidah.
Yang pertama adalah akidah. Akidah menjadi dasar dari kita menjadi seorang muslim, karena hubungannya adalah kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada syariah. Syariah itu adalah pengamalan dari akidah, dari Islam. Salat, puasa, zakat, haji, ya, halal, haram, ya, hubungan-hubungan, ya, muamalah kita dengan sesama manusia. Lalu kemudian ada akhlak. Nah, akhlak ini juga penting sekali hubungannya dengan akidah, dengan syariah dalam agama Islam, dalam ajaran Islam. Baik, selanjutnya adalah ada pertanyaan, apakah pendidikan itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, pendidikan itu adalah pengaruh dari berbagai macam pengaruh-pengaruh yang sengaja dipilih dan didesain oleh guru atau pendidik untuk menumbuhkan pertumbuhan peserta didik baik secara intelektual, ya, kognitif, fisik, psikomotorik maupun akhlak. Jadi guru-guru kita, pendidik-pendidik kita, mereka semua atau kita mencoba mempengaruhi, ya, sengaja mempengaruhi atau mendesain supaya anak didik kita itu menjadi anak didik yang baik dari segi intelektualnya, pemahamannya, lalu dari segi fisiknya, ya, jasmaninya ataupun akhlaknya, batiniahnya. Lalu kemudian akhlak itu apa? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Al-akhlak itu merupakan jamak daripada khuluq. Ya. Artinya apa? Tabiat, watak, atau pembawaan. Atau tabiat pembawaan karakter. Nah, akhlak atau karakter ini merupakan hasil dari proses pengamalan ajaran agama Islam, mulai dari penanaman akidah yang dilanjutkan dengan pelaksana ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah dan muamalah, yaitu syariah. Jadi, prosesnya setelah kita mempunyai akidah yang bagus, setelah kita diajarkan akidah atau mengamalkan akidah Islam, kita melaksanakan perintah-perintah agama dalam bentuk ibadah dan muamalah. Nah, dari situlah akan terlahir atau tercipta akhlak, kebiasaan, watak, atau pembawaan. Oke, selanjutnya makna akhlak itu apa? Dari makna etimologis yang dijelaskan dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Mansur, kita bisa simpulkan bahwa akhlak itu mempunyai 3 makna. Yang pertama, menunjukkan pada sifat-sifat alam yang fitrah, yaitu keadaan lurus dan teratur. Nah, ini kita tahu manusia dibekali dengan akal, berbeda dengan hewan, sehingga kita akan lebih condong kepada hal-hal yang lurus, sesuatu yang teratur, yang rapih, yang baik. Berbeda dengan makhluk Allah seperti hewan, itu mereka tidak mempedulikan, atau fitrah mereka tidak lurus, tidak teratur, berantakan karena tidak dibekali dengan akal. Lalu yang kedua, makna daripada akhlak itu menunjukkan pada sifat-sifat yang diupayakan dan terjadi seakan-akan tercipta bersama dengan wataknya. Jadi, misal ada kebiasaan buruk yang kita miliki, yang kita biasakan, kita rubah, kita upayakan sehingga seperti, ya, menjadi watak kita, kebiasaan kita, tabiat kita. Dan yang ketiga, ya, mempunyai 2 sisi kejiwaan atau batiniah, dan sisi perilaku yang bersifat lahiriah. Sisi kejiwaan berarti misal berbaik sangka, menyayangi, ya, kemudian berkasih sayang. Dari sisi perilaku yang bersifat lahiriahnya, ya, kita misal
menghormati, menolong, menjaga sikap kita, sopan santun kita. Yaitu mana-mana akhlak dari kitab Lisan al-Arabi karya Imam atau karya Ibnu Manzur. Selanjutnya ini ada contoh daripada perilaku akhlak. Di sini ada teman, ini kan ada teman kita yang susah, habis jatuh, kita bantu berjalan. Lalu kemudian ketemu dengan guru di perjalanan, berpapasan dengannya, kita hormati, kita bersalaman. Lalu kemudian bertemu dengan lansia yang ingin menyeberang, kita bantu, itu juga dan masih banyak yang lainnya. Lalu kemudian penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, ini inti daripada pembahasan kita. Nah, sebelumnya akhlak itu dibagi menjadi dua. Ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah adalah akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik, perilaku karakter yang baik. Lawannya adalah akhlakul mazmumah. Yang pertama, akhlakul mahmudah itu ada dua. Ada yang bersifat vertikal, yang mana ini adalah akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, kepada kitabnya, malaikatnya, atau syiar-syiar agama Islam yang berhubungan dengan Allah. Maka apa? Maka itu kita harus bersikap sopan atau berakhlak terhadapnya. Yang kedua, bersifat horizontal. Akhlak yang bersifat horizontal maksudnya apa? Akhlak kepada sama makhluk. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, bersifat horizontal. Maksudnya apa? Akhlak yang bersifat horizontal itu artinya akhlak kepada diri kita, kepada sama makhluk, ya, kepada orang Islam ataupun non-Muslim, kepada hewan-hewan dan benda-benda mati yang lainnya. Ini akhlak yang bersifat horizontal. Nah, yang pertama kan tadi akhlak mahmudah ada yang bersifat vertikal. Nah, atau akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, ini kita akan contohkan beberapa daripada itu. Intinya adalah kita melaksanakan perintah Allah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku. Itu menjadi dasar daripada akhlak. Di samping dia perintah, dia juga adalah akhlak. Ya, akhlak kita, adab kita kepada Allah adalah kita menjadi hambanya, kita beribadah, kita taat kepadanya. Kemudian taat kepada perintah setelah menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya,
bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kemudian yang selanjutnya beriman kepada Rasulnya. Tentu kalau kita beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita juga harus beriman kepada Rasulnya. Lalu kita harus percaya akan berita yang disampaikan Rasulnya, hadis-hadisnya. Ya, ada salah satu hadis yang mencerminkan akhlak kepada sesama muslim atau kepada sesama makhluk yang lain. Dijelaskan, ketika kita melihat sebuah duri di jalan, maka kita dianjurkan atau kita diperintahkan untuk membuangnya. Tujuannya supaya orang yang lewat di situ, baik manusia sampai hewan, itu tidak terluka dengannya. Ini adalah contoh akhlak. Sebenarnya ini contoh akhlak untuk akhlak yang bersifat horizontal. Kemudian cinta Allah dan Rasulnya, beriman dan mengamalkan kitab-kitabnya, dan masih banyak yang lainnya, banyak sekali. Ya, semua aspek kehidupan kita itu tidak luput daripada akhlak, adab. Dalilnya apa? Kita bisa lihat ada Az-Zariyat ayat 56, An-Nisa ayat 14, Al-Hasyr ayat 7, Al-Baqarah ayat 2, Al-A'raf ayat 204. Bisa dilihat nanti. Perintah yang di dalamnya adalah akhlakul mahmudah. Ya, jadi akhlak itu dibagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Untuk akhlak mazmumahnya di lain waktu, di lain kesempatan kita akan menjelaskannya. Nah, akhlak mahmudah ada yang bersifat horizontal, ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal. Yang bersifat vertikal hubungannya dengan Allah, Rasulnya, dengan apa-apa yang berhubungan dengan Allah nanti. Kemudian yang bersifat horizontal itu hubungannya dengan sesama kita, baik muslim atau orang non-muslim, baik hewan ataupun benda yang mati. Kesimpulannya dari pembahasan kita bahwa kita seorang pendidik atau kita seorang yang mencontoh Nabi, maka kita harus memahami, mengikuti perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulnya, Nabi SAW, yang memberikan suri tauladan untuk kita bisa ikuti, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia seperti beliau. Kita ajarkan kepada anak didik kita pahamkan kepada mereka pentingnya akhlak, pentingnya adab, karena ada sebuah makalah, al-adabu fawqal ilmi, adab atau akhlak itu di atasnya ilmu. Sebelum kita mendapatkan ilmu, tentu kita harus menyiapkan diri menjadi orang yang berakhlak, beradab. Karena setelah itu akan mudah untuk kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Baik, terima kasih banyak. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.